welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 11. Di sini ada Kak Sangga. Apa kabar Kak Sangga? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Kak Sangga ini semester berapa berarti Kak? Sudah lulus. Udah lulus ya, oke. Nah, kita mau ngebahas tentang program studi yang kemarin sudah ditempuh sama Kak Sangga gitu. Tapi mungkin sebelum itu mungkin Kak Sangga perkenalkan diri dulu, sapa teman-teman angkatannya atau mungkin adik-adiknya, silakan Kak. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sangga Dani Mahendra, angkatan 11. Oke, kemarin kuliahnya di jurusan apa Kak? D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan. D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan di Universitas Jenderal Sudirman. Di Unsut ya Kak Ya. ya, Purwokerto. Nah, udah lulus kan Kak sekarang? Iya. Kesibukannya apa nih Kak? Alhamdulillah sudah kerja sih, Bu. Udah kerja di perusahaan Bekasi, di Jakarta. di Jakarta. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang program studi Kak Sangga, mungkin Ibu mau tanya dulu nih. Kan Kak Sangga diterima di D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan, Iya. Unsut. Sebelum diterima di Unsut pada saat itu, Kak Sangga nyoba jalur apa aja? Wah, kalau ditanya jalur apa aja, kebetulan unik Bu. Saya paling pertama tuh yang nilai rapot D3 IPB yang USMI vokasi. IPB, Ya, USMI oke. IPB itu kalau nggak salah ambil yang teknik sipil lingkungan deh. Teknik sipil dan lingkungan, Ya, oke. lingkungan. Terus yang kedua saya di Undip yang jalur rapot juga kalau nggak salah itu. Oke. Saya ngambil teknik sipil juga. Mm-mm. Terus yang selanjutnya SNM saya kebetulan nggak dapat kuota dari Nggak sekolah. dapat kuota, berarti nggak bisa daftar pada Ya, saat nggak itu. bisa daftar. Oke. Terus di SBM saya nyoba di tiga waktu itu pertama tuh Undip Oceanografi. Oke. Terus yang kedua Undip Ilmu Kelautan, yang terakhir tuh IPB Aktuaria itu. Aktuaria, Ya. oke. Nggak dapat juga Kak. Nggak dapet juga, Oke. kebetulan belum rezekinya aja. Oke. Terus Terus? nyoba lagi di Mandiri pakai nilai SBM di Universitas Negeri Malang. Terus kalau nggak salah tuh apa ya, saya lupa jurusannya kalau di situ, nggak keterima juga. Terus Oke. nyoba di ujian mandiri di Undip. Di Undip tuh saya ngambilnya ilmu kelautan sama oceanologi dan nggak keterima juga. Dan nggak dapat juga, Terus oke. selanjutnya di UNJ mandiri dan nggak dapat juga. Gitu. Oke. Jurusannya Akhirnya, sama? Matematika. Matematika, oke. Terus Terakhir? ada yang politeknik juga. Yang politeknik paling pertama tuh yang kayak SBM-nya politeknik tuh, yang ujian seleksi barengan. SBMPN Ya, di Polines Negeri Semarang. Semarang. Ambil teknik sipil, nggak keterima juga. Oke. Terus yang paling terakhir tuh di Unsut itu sendiri. Oke. Kebetulan waktu itu Unsut ada dua jalur, kayak nilai rapot, nilai SBM sama yang ujian tulis di sana. Oke, Yang nah. nilai SBM nggak dapet juga. Akhirnya pertama tuh agribis, agrotek, terus agribis, agrotek nama D3 agrobis, sama yang D3 perencanaan sumber daya lahan, nggak keterima juga. Nggak keterima, Dan akhirnya yang paling terakhir tuh ujian mandiri yang tulis langsung ke sana. langsung ke Purwokertonya. Ya, dan jurusan yang sama gitu. Dengan jurusan yang tadi? 4 itu. Oke. Dan keterimanya di pilihan terakhir itu. Oh, D3 di Perencanaan Sumber Daya Lahan. Iya. Oke, dengan jalur mandiri Ujian yang langsung tulis. ujian mandiri yang tulis langsung ke Unsutnya. Oke. Banyak banget ya Kak ya runtutan jalurnya, semua ternyata dicoba. Iya. Dan finalnya diterima yang paling terakhir ya. Iya. Paling terakhir dicoba universitasnya dan jalurnya juga ya Kak ya. Paling terakhir. Dan diterima di pilihan terakhir juga. Nah, itu kan pilihan terakhir ya Kak ya. Iya. Otomatis kira-kira kalau boleh Ibu tahu, itu pilihan yang emang beneran dari hati atau udahlah yang penting milih gitu Kalau pada waktu saat itu. sih waktu pemilihan jurusan tuh memang kayak ya udahlah itu aja. Cuman kayak dari hati ngerasa ini apa, jurusan apa gitu, pengen nyoba gitu. Kayak, Penasaran berarti. Kayak teknik sipil gitu kan. Ternyata pas masuk
malah agak mirip nama teknik-teknik gitu sih. Oke. Jadi awalnya penasaran aja. Penasaran dan ya pengen udah nyoba. pasrah ternyata bisa gitu. Oke, dan ternyata dapat rezekinya di situ ya Kak ya. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Makanya mungkin buat adik-adiknya atau teman-teman yang nonton baru gagal 1 kali 2 kali itu nggak seberapa sama Kak Sangga ya tadi berapa kali banyak banget jalur yang dicoba, terus ternyata banyak juga yang ditolak ya, banyak yang gagal, tapi alhamdulillah dapat rezeki di jalur terakhir gitu. Apa namanya, akhirnya kan finalnya tuh ngambil jurusan perencanaan sumber daya lahan gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang dipelajari Kak? Kalau yang secara waktu semester 1 tuh kita kayak waktu mata kuliahnya tuh kayak mata kuliah pada umumnya kayak biologi tanaman, terus kimia pertanian, terus matematika, ada kewarganegaraan, Pancasila, terus ada yang uniknya itu jati diri unsur, mata kuliah jati diri unsur. Jati diri unsur tuh maksudnya apa tuh Kak? Kayak kita mempelajari unsur kayak sejarahnya, terus kayak nilai-nilai Panglima Jenderal Sudirman kan, itu materi kayak gitu. Terus juga waktu itu kita disuruh ke museumnya, ada museum di Purwokerto yang hampir semua jurusan di unsur tuh kayak harus ke situ gitu, buat mempelajari gitu dari dosen. Oke, jadi lebih ke wawasan ini ya, wawasan keluarga, nasionalismenya ya, patriotismenya tuh harus tahu dulu nih jati diri tokoh Jenderal Sudirman yang menjadi nama kampus kebanggaannya gitu. Oke, terus apa lagi Kak? Nah untuk di semester 2 kita udah mulai belajar kayak tanah, ada namanya dasar ilmu tanah, jadi kayak berbagai macam tanah yang kayak vertisol, lutisol, adisol dan sebagainya. Terus ada juga ilmu ukur tanah. Di situ kita kayak mengukur suatu lahan pakai waktu itu pemakaian alatnya itu cuma pita ukur sama kayak saya lupa nama pasak gitulah. Jadi ntar diukur berapa jarak kayak dari sini ke sini keukur segedung gitu. Segedung. Terus ada juga vegetasi dan penggunaan lahan. Di situ juga kita kayak dalam satu kotak gitu saya tentukan gitu ada berapa tanaman sih yang di situ bisa ditanam di situ gitu. Bukan, ada berapa tanaman yang di situ hidup. Yang ada di situ. Pohon apa Oke. Nah, kalau misalnya perencanaan sumber daya lahan ini apakah sama dengan manajemen ya? Kan ada tuh manajemen sumber daya lahan tuh. Mirip-mirip sih. Bedanya apa tuh? Malah lebih miripnya kita tuh ke ilmu tanah sih. Ke ilmu tanah atau pertanahan ya? Iya, pertanahan. Oke. Yang pertanahan yang di IPB yang S1 malah. Iya, oke. Itu mirip. Oke. Terus apa lagi Kak yang menarik yang dipelajari dari perencanaan sumber daya lahan ini? Yang menarik tuh di semester 3. Semester 3 itu full praktikum, 8 mata kuliah praktikum. Jadi SKS-nya 3, 2 praktikum, 1 SKS di kampus. Jadi kita hampir setiap hari itu praktikum di kampus. Ada yang nama mata kuliah sistem informasi geografis sama teknik penginderaan jauh. Nah, sistem informasi geografis itu kayak kita buat peta gitu, buat peta secara langsung gitu. Nanti ada asisten dosennya. Setiap hari kita bikin laporan juga, bikin makalah per bab per itu. Jadi kaget sih yang dari SMA-nya nggak pernah bikin makalah, terus di kuliahnya langsung bikin makalah kan, jadi kaget. Terus sistem informasi kalau teknik penginderaan jauh itu kayak kita ada peta, kita identifikasi gitu. Jadi kelihatan kalau di peta itu ada yang namanya vegetasi, perubahan rona atau spektrum cahaya sih. Oke, pokoknya yang berkaitan dengan lahan ya. Lahan, gitu. Lahan sih. Oke, terus bedanya sendiri kan tadi sebenarnya agak sama dengan ilmu tanah atau pertanahan ya. Nah, ada nggak perbedaannya di antara kedua kedua program studi itu? Perbedaannya sih kalau ilmu tanah kan fokus ke tanah. Kalau di kita tuh yang tadi saya bilang petanya. Oke. Jadi kayak sketsanya gitu nggak sih? Sketsanya Bu, iya. Kita kalau ilmu tanah saya kurang tahu ya, tapi tahu saya kita benar-benar kayak bisa gambar peta secara langsung gitu loh. Peta contoh sekota Bekasi kita bisa bikin ya
luas lahan tegalan, sawah, perkebunan tuh kelihatan semua gitu. Jadi kita bisa buat dibandingkan ilmu tanah ya. Kalau kita belum fokus ke pemetaan. Pemetaannya ya. Menarik juga ya Kak ya. Jadi Kota Bekasi yang sebegitu luasnya misalnya gitu kan ya. Nah itu bisa digambar dari peta gitu. Ini lahan dari untuk tegalannya apa gitu. Berarti kalau Ibu bisa bayangkan mungkin hampir sama dengan kayak gini kali ya Kak ya. PWK. Jadi kan sebelum dieksekusi sama si insinyur sipilnya misalnya, pasti kan dibuat dulu sketsa bangunannya, mau bikin berapa gedung, berapa lantai, berapa luasnya gitu. Seperti itu Kak. Iya, jadi tuh sebenarnya agak samar-samar sih Bu. Dibilang ilmu tanah kita ada pemetaan, dibilang PWK kita ada pertaniannya, terus dibilang kita juga ada materi yang mengenal batu gitu, namanya agrogeologi. Jadi kita waktu itu praktikum ke sungai, kita mecahin batu itu batu pakai palu geologi. Jadi mecahin batu ntar diidentifikasi kayak ada ini batu jenis apa segala macam. Jadi dibilang pertaniannya nggak terlalu, dibilang teknik PWK atau sipil itu nggak terlalu, dibilang geologi yang bisa masuk juga, setengah-setengah, samar-samar. Tapi semua mempelajari hampir mirip gitu ya Kak ya. Menariknya di situ ya. Menarik banget ya Kak ya, apalagi udah lulus ya. Terus Kak, mungkin suka dukanya yang dirasakan selama kuliah pada saat itu? Sukanya ya waktu pertama sih suasananya enak. Suasana di Purwokertonya? Ya, adem gitu. Kalau di bulan Juli pasti kabut. Jadi kita kalau yang mahasiswa yang lagi skripsian atau gimana pasti bulan Juli itu kabut ya. Purwokerto tuh kabut. Terus juga lingkungannya juga orang-orangnya baik gitu. Kayak ramah ya? Ramah banget gitu. Terus juga makanannya murah gitu. Ramah juga ya di kantong ya? Di kantong lah, murah banget lah. Ramah banget di kantong mahasiswa ya? Udah kenyang Udah kenyang ya? Terus dukanya sih kaget Bu, yang saya bilang dari semester 2 tuh kita udah bikin dari semester 1 malah kayak meskipun 3 mata kuliah, tapi kita udah bikin namanya laporan praktikum gitu lah, atau makalah. Nah itu kira-kira kalau nggak salah 10 atau berapa gitu, 10 bab gitu, 10 bab praktikum. Jadi itu kebetulan yang 10 itu komputer, tapi yang 3 yang ada juga yang 3 itu tulis tangan, benar-benar di buku akuntansi itu yang gede ditulis harus pulpen biru, harus sesuai. Dan literatur materinya tuh nggak banyak Bu, jadi dikasih pertanyaan tuh nggak banyak. Jadi nyari referensinya sendiri tuh Kak. Gak boleh sama dengan kelompoknya gitu. Aduh pusing lah di agak effort ya itu ya. Effort banget Bu. Namanya juga maba kan pusing-pusingan ya. Tapi ya alhamdulillah dilewatin karena bercanda sama teman-teman. Kayak awal-awal sih nggak peduli nggak terlalu takut dengan nilai lah, ya udahlah biasa aja gitu. Itu sih kalau suka dukanya sih. Nah sama yang COVID kemarin aja sih. Nah pas COVID itu jadi menghalang ini ya Kak ya untuk terjun ya? Atau pada saat itu udah? Itu kan semester 4 ya. Itu juga sama semester 3 sekitar 8 atau 9 mata kuliah tuh kita terjun langsung ke lapangan. Cuman waktu itu kita diajarin banget, dibantu lah, kan nggak ada asdos kan, tapi aku minta tolong ke kakak tingkat tuh, minta kayak ngajarin atau kayak Mas ya minta tolong dong yang ini gimana kayak gini. Bertanya lah ya. Dan bermanfaat untuk seangkatan. Jadi saya minta tolong kayak dikasih tahu seangkatannya. Jadi bisa berbagi informasi ya. Nah kemudian Kak, biaya kuliahnya Kak di Unsud untuk jurusan ini, dan Kak Sangga kan kebetulan jalur mandiri ya. Kan kalau kita ngomongin jalur mandiri kan pasti anak-anak, adik-adiknya itu udah terparadigma bahwa kalau mandiri itu pasti mahal gitu, benar nggak sih? Kalau untuk D3 kan ada uang pangkal, itu rata-rata kisar dari 0 sampai 25 juta uang pangkalnya aja. Itu tergantung dari itu sih, kita ngajuin sendiri gitu di awal. Waktu
pendaftaran berapa gitu uang pangkalnya. Nah nanti pas itu bayar. Nah kalau untuk UKT ada yang dari 0 sampai 2,5 ke 3 gitu untuk UKT. 3 juta? Iya, per semester. Per semester, oke. Berarti besarnya mungkin di uang pangkal ya? Iya, uang pangkalnya besar. Oke, tapi kalau di UKT-nya range tertingginya 3 juta Kak? Iya. Di Unsut ini? Iya. Ini untuk yang D3 atau S1 juga? Untuk jurusan aku sendiri. Oh, jurusan Kasangga sendiri. Mungkin kayaknya sekarang ada perubahan ya, saya kurang lihat gitu kan, Iya. kurang update gimana. Kayaknya sih masih di sekitar 3 atau 4 lah mungkin kalau enam. Oke, naik lah ya, Iya. karena biasanya memang kan kalau Tiap tahun ini pasti naik tiap tahun ya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan, semisal UKT-nya 0 juga nggak menutup kemungkinan, tergantung persyaratan administrasi nanti. Oke, atau mungkin mereka yang punya KIP kuliah dan sebagainya kan bisa 0 ya Kak? Bisa ngajuin bidik misi itu. Oke, ya. Nah, kemudian Kak, prospek kerjanya untuk jurusan ini? Prospek kerja waktu itu aku tanya sering-sering sama alumni itu ada yang di Dinas Pertanian, Oke. ada yang di Badan Pertanahan Nasional, terus ada juga di Bandung apa di Bogor gitu yang Balai Tanah itu saya lupa. Pertanahan. Terus juga ada yang pernah alumni kerja di NASA juga ada angkatan 1, angkatan Oke. pertama tuh dinas bukan dinas, maksudnya yang di lapannya Indonesia, di balainya Indonesia. Terus Oke. juga ada Bapak Surtanal juga ada. Oke, banyak ya. Banyak. Berarti ya. Dan ini agak bersinggungan juga sama yang prospek kerja pertanahan ya, Iya. gitu. Nah kan udah kerja nih ya, Nah. kita ngomongin kerjaan ya sedikit ya. Iya. Kan Kak Sangga jurusannya perencanaan sumber daya lahan ya. Terus setelah lulus harapannya sebenarnya pengen kerja di mana sih? Terus sampai akhirnya sekarang kerja di mana? Sebenarnya sih kalau harapan terlalu sih pengen lanjutin S1-nya karena Pengen lanjut. nanggung 2 tahun. Oke. Cuman karena kemarin Covid jadi Oke. ya nggak bisa gitu. Terus ya kebetulan kerjaan swasta gitu. Ya dan ya beda jurusan lah, tapi ya kumpulin uang dulu, mungkin kedepannya bisa nyari jurusan Lanjut lanjutin lagi. S1. Oke. Nah emang kalau sekarang tuh kan tadi Kak Sangga sebut kerjanya di luar dari program studi Bu gitu kan. Emang kerjanya berkaitan dengan apa Kak yang sekarang? Logistik sih. Logistik. Iya. Oke, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan Iya, lahan-lahan pertanahan atau nggak pertanahan ada. atau pertanian nggak ada Nggak ya? ada. Oke, tapi mungkin pekerjaan ini bisa buat nambah pengalaman Iya. dan nambah penghasilan juga buat nanti nambah-nambah buat nambah S1 ya Kak ya? Ya, sebenarnya sih kalau ditanya penghasilan maksudnya nggak itu, yang penting pengalaman dulu. Karena, Iya. terkadang pengalaman lebih penting dari Betul. Setidaknya lulus udah bisa mengaplikasikan ke dalam dunia pekerjaan lah gitu. Walaupun mungkin tidak linear dengan program studi ya Kak ya. Tapi seenggaknya udah ngerasain nih kerja, nyari uang, dapat pengalaman yang berharga dari pekerjaan itu gitu kan. Nah, setelah itu mungkin bisa nanti lanjut lagi S1 gitu. Terus harapannya apa Kak setelah itu mungkin? Ya lanjut S1 aja. Terus Nah, ya mungkin hari kerja yang sesuai dengan jurusan ya. Kalau misalnya nih one day Kak Sangga udah lulus S1, terus pengen apa sih harapannya atau pengennya Kak Sangga kerjaan yang seperti apa yang sesuai dengan jurusan yang tadi kan disebutkan banyak tuh prospek kerjanya. Nah apa salah satunya? Kalau saya sih lebih suka ke lapang lebih. Saya kalau untuk setelah S1 mungkin saya nyari perusahaan swasta yang di perkebunan. Oke, yang lebih linear dengan jurusannya ya? Yang sama dengan jurusan dan lebih di lapang dibandingkan di kantor, saya lebih suka di lapang. Oh, berarti Kak Sangga nih lebih suka yang praktek daripada Praktek teori. Enakan praktek sih. Enakan praktek ya, dengan jurusan yang tadi disebutkan. D3 tuh 70% Praktek. mata kuliahnya praktikum. Jadi Oke. ya pengaplikasiannya ya biar sesuai lah. Oke, biar sesuai ya harus praktek terjun ke lapangan ya Kak ya. Sayang ilmunya. Sayang kalau di teori doang mah ya, nggak bisa ngeliat lahan yang perkebunan yang seluas apa di Indonesia. Adem ya. Oke. Nah menarik banget nih tentang perencanaan sumber daya lahan gitu. Nah mungkin apa Kak tips terakhir ya Kak ya?
tips buat adik-adiknya mungkin yang pengen ngambil jurusan ini, atau mungkin juga mereka masih bingung nih sama jurusan apa nih yang saya ambil ya Bu ya. Dan mungkin setelah nonton sharing is caring ini mungkin bisa dapat insight baru gitu. Oh, pengen kayak Kak Sangga nih gitu kan. Tapi apa yang perlu dipersiapkan dan tips dari Kak Sangga apa sih? Yang penting kalau dia dari saintek ya belajar dari 4 mata pelajaran wajib kayak biologi, fisika, kimia atau matematika. Karena di kuliah pasti ada itu kalau ngambil ketemu tuh ya pasti 4 mapel itu. Kalau ngambil di sosum ketemu sejarah, ekonomi, sosiologi pasti ketemu wajib. Karena itu mata kuliah wajib di semester 1 biasanya untuk semua jurusan. Terus ya berdoa sih, kayak kita berdoa terus minta restu orang tua dan pastiin kita arahnya mau kemana, kayak kita maunya jurusan apa atau universitasnya apa gitu. Jadi kan banyak tuh yang sekarang idealis kayak masih universitas ini jurusan ini. Nah terkadang kayak nggak usah universitas ini, ya udah jurusan yang lebih di bawah universitas itu juga bisa. Lebih coba dengerin kayak masukan Ibu Lina dari BK kayak gimana ya, kuatin hati sendiri aja mau ngambil jurusan apa. Kalaupun nggak sesuai jurusan coba lagi aja tahun depan, karena kan jatahnya 2 kali, jadi coba aja. Tapi ketika udah masuk jurusan coba dulu juga nama jurusan. Kalau udah nyemplung ya udah bahasa sekalian. Coba dulu aja. Takutnya kalau udah ganti malah nyesel lagi gitu. Nyesel lagi karena udah meninggalkan ya yang kemarin. Nah, terakhir pertanyaan dari Bu tadi. Untuk jurusan perencanaan dan perencanaan sumber daya lahan ini, Pak IPS atau spesifik atau bebas IPA IPS sebenarnya fine aja masuk jurusan ini? Kayaknya fine aja. Karena teman-teman saya tuh ada yang dari IPS, ada yang dari SMK. Jadi mereka pada ngambil jurusan ini, jadi ya berarti kan 3 mau saintek, mau sosum, mau SMK pun bisa. Apalagi mungkin untuk jalur SBM atau ujian mandiri ya, Kak ya. Tinggal milih fleksibel ya. Kalau SBM mungkin anak-anak tinggal milih mau yang saintek gitu kan, atau mau sosum ya silahkan gitu. Seperti itu ya Kak ya. Sama yang terakhir ini juga. Apa? Aktif nyari informasi waktu udah kelas 12, karena pengalaman dari saya nggak aktif nyari informasi, jadi beberapa ada yang kelewat gitu yang mau. Jadi buat adik-adik semua kayak aktif lah nyari informasi tentang kuliah, dan jangan jurusan itu doang kayak saya psikologi doang, carilah yang lain, banyak kok jurusan yang atau agribisnis aja gitu ya. Kalau sekarang agribis sama agrotek lagi banyak banget. Kemarin juga banyak adik-adiknya yang diterima di jurusan itu. Ada lagi nggak Kak yang pengen disampaikan? Cukup ya. Menarik banget nih sharing is caring tentang perencanaan sumber daya lahan. Nah, mungkin kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, pengen tanya seputar jurusan ini atau gimana sih, tadi menarik banget tuh Kak, 7.000 di Unsud bisa makan kenyang gitu kan. Nah mungkin biaya hidup dan lain-lainnya kalian mau tanya sama Kak Sangga, kalian bisa mungkin melalui Instagram ya Kak ya, di follow Instagramnya @sangga03. Nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM, nanti dibalas ya Kak ya. Kalau gitu mungkin untuk sharing is caring kali ini edisi jurusan perencanaan sumber daya lahan Unsud bersama dengan Kak Sangga kita sudahi dulu. Kalau gitu jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.